Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus mushola, antu-antu, imam, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada kesempatan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita masih dipertemukan di suasana Ramadan. Malam ini adalah malam yang beberapa tadi ya? Yang kelima. Masalahnya ada yang numpang kafe. Coba tanya kan. Ada yang malam kafe, ada yang malam kelima. Yang kami itu biasa, Pak. Yang menjadi masalah dia tak namuah. Malam kafe tak ya dong. Malam kelima tak ya dong. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kita sehingga kita senantiasa memakmurkan mushola yang kita cintai ini. Shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu yang relatif singkat ini kita kasih judul ceramah kita yaitunya manfaat sedekah. Manfaat sedekah. Terus setiap malam ketika yang berjalan asa banyak manfaatnya. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitunya surat yang ke-63. Suratnya adalah surat Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Bersedekahlah kamu semuanya, kata Allah, sebelum datang kepada salah seorang di antara kamu kematian. Sehingga ketika Allah mati, Allah meninggal nyuma nyasa. Fayaqula rabbi. Lalu mereka mengatakan, ya Tuhanku, ya Rabbi, laula akhartani ila ajarin qarib. Seandainya, andai-andainya Pak, kalaulah boleh, kembalikanlah walaupun barang sabanta ke dunia aku. Manyasa ya Pak. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib, walaupun hanya sebentar, kembalikanlah aku ke dunia. Menyasa ya Pak. Ayatnya lakukan fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Tentu aku akan menjadi orang-orang yang bersedekah dan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Nah, kenapa ayat ini mengatakan ketika diagih kesempatan untuk kembali ke dunia, yang dilakukan itu sedekah. Bako yang diminta aku bulan Ramadan balik ya? Atau yang diminta itu bako tidak sholat dan seterusnya. Kenapa sedekah? Luar biasa ayat ini Pak. Bapak Ibu hormati, ada sebuah riwayat, sebuah hadis yang panjang. Ketika bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini bergoncang Pak. Gampu gadang. Dan gampu memang luar biasa dahsyatnya ketika awal mulanya bumi ini diciptakan.
Sehingga para malaikat itu menjadi ketakutan, khawatir. Karena begitu dahsyatnya gempa ini. Lalu malaikat melihat seperti ini tapanah. Samu Jawa ketika terjadi gangguan itu Pak, ayo kan yo khawatir menyebut asma Allah dan lain sebagainya, beristighfar dan lain sebagainya. Nah ketika itu Allah tuntupkan gunung-gunung. Ketika ditancapkan gunung sebagai pasak bumi, berhenti itu kampung. Sehingga para malaikat terkagum-kagum. Sehingga bertanyalah malaikat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, adakah yang lebih hebat dibandingkan gunung Kohak?" Lalu dijawab oleh Allah, ada, yaitunya besi. Besi. Makanya Pak, hutan tuh habis dia basi Pak. Gundul hutan tuh dia basi Pak. Ya kan? Dibuat mesin sensor macam-macam, habis itu hutan. Lalu ditanya lagi, apakah ada yang lebih hebat dibandingkan basi? Ada. Agil Pak. Api. Makanya api jenisnya meleleh itu. Dek. Api. Lalu ditanya lagi, apakah ada yang lebih hebat dibandingkan api? Ada. Apa Pak? Air. Makanya ketika orang berapi dia air. Jangan ketika orang berapi dia gelo api. Tambah kadang itu. Dia gelo kompor kan tambah kadang dia air. Bacaranya disiram dengan kesejukan, ya kan? Suruh bahudu. Apakah ada yang lebih dahsyat dibandingkan air? Ada. Apa Pak? Angin. Ya angin. Angin. Air itu mau hujan itu bahkan bisa bergerak dengan air. Bahkan kalau musim penghujan gini kan musim panas Bu. Kalau musim penghujan Bu, awak masak banyak-banyak, mencuci kain banyak-banyak. Hari hujan dihanger aja Bu, setelah itu dia kipih kancang-kancang. Karya mah. Iya Pak. Karya. Lalu apakah ada yang lebih dahsyat dibandingkan angin? Ada. Bersedekahlah engkau pakai tangan kanan, tangan kirimu tidak mengetahui. Ikhlas. Ternyata bersedekah itu lebih dahsyat dibandingkan angin, lebih dahsyat dibandingkan air, lebih hebat dibandingkan api, lebih hebat dibandingkan besi, dan lebih hebat dibandingkan gunung yang menjadi pasak bumi ini. Masya Allah. Manfaat sedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang kedua, Allah memotivasi manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah bagaikan menanam satu biji benih, lalu tumbuh dia. Kalau nanam durian, pincik durian atau bibit durian satu tumbuh karena kita rawat, kita pupuk dan lain sebagainya menjadi pohon yang besar. Nah pohon tadi ada 7 cabang. Nah masing-masing cabang 100 buah. Kalau ada 7 cabang 100 buah berapa? 700 buah. Jadi satu kebaikan bersedekah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu hormati, ini bulan Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Nah ternyata di bulan Ramadan ini Rasulullah lebih lagi dermawan. Kita diingatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farata fihi shaiman. Siapa yang memberi pabukuan terhadap orang yang berpuasa? Ada 3 fadilahnya Pak di dalam hadis ini. Apa yang pertama? Kana lahu maghfiratan li dzunubi.
maka baginya diampuni dosa-dosanya. Oh, sedekah, Pak. Yang kedua, di dalam hadis ini wa'id qaraqabatim minan nar, dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayun kusa min ajrihi syai'un. Dia akan mendapatkan pahalanya sebesar orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Masya Allah. Di bulan puasa Bu, kalau mau buat kuah diperbanyak kuahnya. Buat kola diperbanyak kola atu yo, kalau ndak kolanya sekete diperbanyak kuah-kuahnya dah. Apalagi kini minyak mahal, ya kan? Membuat bakwan diperbanyak bakwan, karena minyak mahal tadi kan, dia lagi bakwan tetangga itu ambil buah 5 buah untuk babukan. Fadilahnya kadang. Itu Bu. Terkadang awak yang sekete-sekete itu kadang lupa. Menyembeli ayam langsung dua. Terkadang awak malih, kadang rasul malu atau apalah, magi ke tetangga. Walaupun agak 3 potong 2 potong. Ini ajaran Rasulullah SAW. Sehingga terkadang tetanggaku yang berang saya gawak, ada berang gawak, cirinya saya ke tetangga. Yang dagingnya udah pernah ke tetangga. Ciri ayam lah, ciri itik lah, kayak itu Pak. Sarot mangga lah, macam-macam. Nah itu ya. Tapi ketika panen, ketika mendabi awak tidak pernah ke tetangga. Padahal ketika di bulan Ramadan luar biasa fadilahnya ketika kita mensedekahkan untuk pabukuan, untuk takjilan. Masya Allah. Ustaz, iya. Ibu bisa masak tu ibu orang saji ke salah apa ya ada Bisa dibawa ke musola. Dibawa ke pesanan. Raja ada. Dapat makan sama. Ayo, bila dulu standar tu kan, mau yang masak ada bawa ke masjid. Insya Allah berkah mah. Apalagi Bapak yang hormati, ambo bertanya di siko, kalau habis sholat tarawih, lihat ada tadarusan di siko. Ada nanti tadarusan mengaji-ngaji? Tidak ada dong. Nah kalau ada non mengaji-ngaji, awak sama-sama meramaikan musola, ayah yang ada di rumah dibawa makan sama-sama di situ. Luar biasa. Kalau di Sago maaf Pak, itu dibiasakan sekarang setiap Ramadan mau Ramadan itu biasanya makan bersama di masjid. Walaupun ada ikhtilaf lah. Tapi di Sago seperti itu. Kenapa? Untuk menjalin silaturahim. Salah satunya mengicok makanan awak tu. Ambo dulu pernah pelatihan tentara, Pak. Walaupun tak jadi tentara, ambo pernah pelatihan tentara. Sengaja supaya ada jiwa khorsa itu. Kalau tentara itu kan jiwanya luar biasa. Jangan sempat diawet tentara, Bu. Itu makanya tentara sekali itu tuh harkat martabat. Makanya relanya bercakapnya. Tak bisa. Diawet telinganya berang yang ngadu kawannya langsung dibayar. Saya mengawet telinganya tadi. Amodel itu jiwa khorsa. Jadi ambo dulu dididik, Bu. 21 hari disatapi padang panjang itu. Pak menumbuhkan jiwa khorsa itu, Pak. Sengaja Pak makanan awak itu, Pak. Memang tak lazim tapi kok menumbuhkan jiwa khorsa tadi. Le ada di situ kacang padi, anyeko, remat-remat. Sampur mudah itu. Setelah itu digeser le, makan makanan punya kawan tuh. Awak makan punya kawan. Model itu. Sehingga maaf ibu-ibu yang saya hormati, kumuh tangan kawan tuh makan gitu kira-kira. Permen cie itu bisa untuk bersama-sama. Memang iya itulah yang ditumbuhkan jiwa khorsa tadi itu. Awak terkadang jarang mengicokan makanan awak ke tetangga. Tentu iya yang ada itu berak. Mahasiswa itu mangga kok gini kok anak tuh. Maaf Bapak. Presiden-presiden mahasiswa aku kan agak anyang gini walaupun batal turun ke jalan. Malah indah setelah itu dipanggil ke presiden. Dia kayak makan. Setelah itu pulang dia kayak amplop. Anak ya mah. Itu nanti jadi gini orang. Orang kalau lah makan punya awak, dia lagi rokok, anaknya. Maka merah tak gigi lidah. Nah itu Pak. Iku indah kadang maaf, kau mau ulang sekali lagi. Ayam maco ke tetangga, cirinya diantar di tawa.
Tapi kalau le masaknya dia dagingnya ndak kaberangnya dong. Ndak kaberang. Nyo ketika tapi le dapat dagingnya Pak. Ikut cirinya yang dapat. Panen mangga saronya yang dapat. Mangga kok ndak pernah telantiang di tetangga. Tentu yo berang tetangga awak. Makan durian baunya yang dapat. Nah ini apa Bapak Ibu hormati, Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana care peduli terhadap tetangga. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Enggak usah jauh-jauh Pak, tetangga dulu. Kalau awak peduli juga tetangga, Bu, awak ada apa-apa, Bu, tetangga nan tahu pertama. Enggak. Sana awak di Jakarta, enggak sana awak di Kalimantan, apalagi di Papua. Naik pesawat 2 kali. Bilo katibo sampai awak tu ah. Yang tahu tetangga, maka muliakan tetangga. Dengan apa? Saling memberi ke bulan Ramadan, bulan berkah. Jangan malu-malu. Walaupun ayam awak bueku sederhana, lanti mah seketik ke tetangga awak. Sekurang-kurangnya tetangga awak di belakang rumah awak, di muka rumah awak. Kalau awak biasa magin, dia bisa magin kawan. Pasti udah itu mah. Pasti itu. Inyo sih hidupnya udah ditua magin kawan. Awak banyak banget beragi. Habis itu dibuat. Ada kisah kamu. Ada kisah. Jadi kisahnya aku di pesantren. Jadi pesantren itu kan ada waktunya libur. Sama yo gini kan libur kok pulang kampung. Jadi ketika pulang kampung, yang santri kok dek karena yo memuliakan gurunya, yang ada di kampung panen sama juga tadi pisang, ayo bawa pisang. Lihat ada ubinya bawa ubi. Dia gian ke gurunya. Jadi dek nampak santrinya itu elok, ada kambing gurunya ke kambing ke bawah. Kecil. Bawalah kambing bawah. Rawatlah elok-elok. Mudah-mudahan berkah. Dek nampak model itu ada santri celek. Iri lah nyo. Iko baru pisang di bawah, ubi di bawah, tapi kambing. Kalau ambo bawa ayam mah kira-kira tapi. Yang pertama ikhlas, yang kedua dah ikhlas lah. Dibawalah roti macam lah, makanan-makanan gini. Akhirnya guru kau tak ada yang diagen. Akhirnya pisang tadi diagen kenyo. Aku ada boy pisang lagi pisang. Ubi, apa umpet lagi. Artinya apa Bapak Ibu hormati? Memang sedekah perlu ikhlas. Ada 4 hal supaya sedekah kita itu diterima oleh Allah. Yang pertama, ikhlas niat. Diluruskan niat awak. Diikhlaskan niat kan? Bila perlu Bu, almarhum Syekh Ali Jabir mengajarkan kepada kita, kalau kita bersedekah itu ketika kita mengulurkan, diniatkan langsung untuk apa? Langsung diniatkan Pak. Ikut sedekah amboko untuk orang tuamu yang meninggal. Sampai itu Pak. Sedekahku mudah-mudahan ambo diluaskan rezeki ya Allah. Sedekahku mudah-mudahan ya Allah untuk mampai elok perangai anak. Diniatkan boleh itu. Boleh. Berharap, berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau langsung diberikan kepada orang, tunjukkan muka yang berseri-seri. Jangan mengomel. Awak makan tapi mengomel yo. Atau memalingkan muka, tanda awak nak sana, makan tu yo ikhlas. Tandonya mukanya berseri, senang. Kote ambo adunya ikote ambo terimalah itu. Yang ketiga, jangan menundat-undat. Ria tidak boleh. Yang kedua, menundat-undat. Menundat-undat itu menyabui-nyabui. Ini tidak kini terkadang suatu ketika. Nah, itu keikhlasan menuju keikhlasan tadi. Kiranya dulu pernah bersedekah kepada tetangga awak. Waktu apa? Alhamdulillah hidupnya lumayan. Setelah itu yang awak sedekah ikut, kiranya hidupnya lebih rancak. Setelahnya hidupnya rancak, datangkan ayo awak. Atas sabui dulu ketika bansi dan tolong bagi modal. Kini yo kaya dak tentu jomblo. Abi itu amalan yang dulu kan tidak dicoret balik malaikat. Udahlah kalau lalape itu Bu, maaf, Zainuddin MZ mengejaan bagikan buang air besar. Bagikan buang air besar.
Walaupun yang awak makan tuh hamburger, yang awak makan tuh kolak yang paling lama, yang awak makan tuh mungkin ayam paling lama. Nah, mungkin ayam spesial, tapi ketika lah keluar tak pernah sapi tu. Ayam dan keluar tak ada dah. Itu lagi kira-kira tak usah disebut-sebut bu. Walaupun setelah itu kayu tak ngerti juga awak, ya udah yang kita sedekahkan. Tidak perlu kita sebut. Dan yang terakhir, kalau bisa bersedekah itu tepat sasaran. Tepat sasaran bersedekah itu. Jangan sampai salah sasaran. Kadang awak bersedekah kirunya untuk minum-minuman keras. Awak bersedekah ternyata untuk kriminal dan lain sebagainya. Jangan sampai salah sasaran. Oleh sebab itu ketika kita bersedekah hendaknya lebih baik kepada orang yang tahu. Apalagi kalau kita tahu ibadahnya, ketaatannya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu hormati, mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli sedekah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan iman dan Islam, senantiasa peduli terhadap orang lain, dan mudah-mudahan ketika ada kepedulian kita terhadap orang lain, maka makmurlah, sejahteralah kita di tengah-tengah masyarakat. Demikian, mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.